Halo, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi saudara dalam iman bersama saya Gideon Mai Christian. Shalom alaihim bisem hamasya. Hari ini saya akan membahas tentang kompromi, bahwa kita tidak boleh kompromi dengan Tuhan dalam urusan apapun, apalagi tentang segala bentuk penyembahan dan juga bentuk kepercayaan terhadap ilah-ilah lain. Jelas dikatakan di dua loh batu yang diberikan kepada Musa, bahwa yang pertama Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan juga di dalam Alkitab Tuhan berkata, aku adalah Allah yang pencemburu. Ya, jadi Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Tuhan ialah Allah yang penuh kasih. Dia sudah memberkati kita, memberikan kita pekerjaan, memberi kita makanan, pasangan, rumah dan lain-lain. Tetapi terkadang kita sebagai manusia selalu saja mau rasa kurang. Saya tahu itu, saya juga pernah ada dalam kondisi seperti itu. Bahkan tidak sedikit orang yang pergi ke paranormal maupun peramal untuk mencari tahu masa depan, meminta tolong tentang masalahnya, ataupun juga memohon petunjuk, misalnya mau beli rumah hadap mana, utara, selatan, oh utara nggak bagus, oh selatan yang bagus, oh saya sionya ini, saya sionya itu, harus nikah sama sio ini dengan sio itu, atau horoskop dan lain-lain. Itulah hal-hal atau budaya-budaya klasik tentang okkultisme yang tidak bisa bersatu dengan keimanan kita sebagai iman Kristen, di mana jelas Alkitab berkata bahwa hitam tidak dapat bersatu dengan putih, bahwa terang kita sebagai umat Kristen tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Jadi kita tidak boleh sedikit pun punya hati ketika kita, oh pekerjaanku kok gini-gini aja, aku pingin cari pekerjaan lain, lalu kita cari petunjuk ke paranormal, ke dukun, ke peramal, baca-baca tarot, baca sio, horoskop, astrologi dan lain-lain. Itu hal-hal yang sangat mendukakan hari Tuhan. Hati Tuhan sangat berduka ketika kita melakukan hal tersebut. Karena apa sih? Kita sudah dicukupkan, kita sudah ditebus, kita harusnya bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih Engkau sudah menebus saya, dan nanti Engkau akan menyelamatkan saya sebagai juru selamat saya yang sejati, Allah saya yang hidup, di mana saya akan terus hidup di dalam Yesus Kristus. Percaya saja. Ketika kita sakit, kita berdoa pada Tuhan. Ketika keluhannya bertambah, oke, kita ke dokter, kita minum obat. Nggak usah ke dukun. Aneh dong, sakit kok ke dukun, iya kan? Jadi kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan sakit penyakit saya. Angkat Tuhan, patahkan, buang di dalam nama darah Yesus Kristus, dan Engkau dengan imanmu akan disembuhkan. Yakini saja. Ketika kita beli rumah juga nggak usahlah tanya-tanya ke orang-orang, oh yang baiknya hadap mana, atau terasnya gimana, pintunya, jendelanya harus tingkat berapa, harus tanam ini dan itu. Kita juga nggak perlu misalnya ketika kita mau menikahkan anak kita, atau ada hari apa selamatan atau apa, kita tanya-tanya ke orang, buka-buka primbon dulu, harus cari hari, oh ini ketemu itu. Menikah juga harus cari jodoh, oh yang harus begini dan harus begitu. Nggak usah. Semua tuntunan kehidupan kita sudah ada di satu kitab yang lengkap, namanya Alkitab, yang ditulis sendiri oleh Tuhan melalui penulis-penulis yang sudah dipercayakan Tuhan untuk menulis pewahyuan tentang apa yang dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Semuanya jelas. Bahkan Allah sendiri sudah ngomong di Alkitab, jangan percaya kepada ramalan-ramalan ataupun nabi-nabi palsu. Kita hanya boleh percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah kompromi sedikit pun jangan pernah. Anda dari suku-suku tertentu, ada budaya-budaya tertentu, ada budaya yang bisa kita hanya peringati, semacam kita saya nggak mau sebut sih, pokoknya kita ya selamat lah merayakan ini misalnya, tapi kita tidak boleh ikut di dalamnya, tidak boleh merayakan kebudayaannya, nggak boleh ikut di dalam tradisinya, apalagi sampai sudah memberikan jamuan-jamuan terhadap makhluk-makhluk lain yang bukan dari
Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Sudah nggak ada Tuhan lagi. Karena apa? Sudah jelas di Injil Yohanes. Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tuhan sudah ngomong kepada murid-muridnya bahwa dialah jalan satu-satunya menuju surga. Dan kita umat-umat kesayangannya dituntun untuk hidup benar di dalam Alkitab. Sudah jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi jangan pernah kompromi tentang hidupmu, jangan pernah mengajak orang untuk kompromi, ya. Jadi pencobaan itu harus ada, penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Itu yang ditulis dalam Alkitab. Jadi jangan sampai Anda tersesat dan jangan sampai Anda menyesatkan orang lain. Semua rule kehidupan, apa yang boleh dan tidak boleh, bagaimana cara untuk begini dan begitu, semua sudah ditulis lengkap di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab, yang dimana Tuhan sudah memahyukan kepada nabi-nabinya, kepada murid-murid dan rasulnya untuk menulis secara lengkap mulai Kejadian sampai pada Wahyu. Oke, dari saya mungkin begitu dulu. Jadi kita tidak perlu kompromi. Doakan permasalahan kita. Kita sakit, minta pertolongan kepada Tuhan, lalu kita pergi ke dokter. Kita mau menikahkan anak kita juga, kita berdoa pada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, entah nanti melalui Roh Kudusnya. Tuhan pasti menuntun kok, pasti nanti dikasih tahu kapan. Nanti kalau misalnya kita mau beli rumah juga, ketika kita jalan-jalan milih misalnya perumahan A, B, C dan lain-lain, oh ternyata di tempat ini hatimu srek. Kamu tanya sama Tuhan, Tuhan ini enggak, kalau hatimu srek dan Tuhan istilahnya memberikan jawaban iya dan setuju, itu rumah yang bagus, ya sudah situ. Jadi andalkan Tuhan, apapun tanya kepada Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak akan jawab doa kita, asalkan kita berdoanya dengan sungguh, penuh iman dan juga keyakinan. Oke, saya yakin dan percaya Anda semua adalah anak-anak Tuhan, terang dan juga garam di dalam dunia ini. Karena ketika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia akan diasinkan. Dan jika terang itu ditaruh di bawah kolong, maka dia tidak dapat menyinari sekitarnya. Tetapi garam itu harus tetap asin supaya bisa mengasini seluruh dunia, dan terang itu harus berada di atas untuk menerangi seluruh ruangan. Jadilah garam dan terang dunia. Jangan berkompromi, tetapi tuntun orang-orang yang sudah terlanjur tersesat ke jalannya Tuhan. Ya, sekali lagi andalkan Tuhan dalam perkara hidupmu, dan Tuhan pasti akan memberikan urapan kepadamu, menunjukkan kepadamu jalan keluar yang terbaik. Oke, saya akan berdoa sebentar untuk Anda. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengajari kami arti untuk setia kepada Tuhan dan tidak kompromi terhadap ilah-ilah lain. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berkati yang berkekurangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan mengalir ke kehidupan kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, sekolah kami, bisnis kami, dan seluruh aspek pekerjaan kami, dan seluruh aspek kehidupan kami dan rumah tangga kami, semuanya disertai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami selalu layak dan kudus di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan beserta kita. Immanuel. Shalom Alaihim. Amin.